Bab 391, Sekte Bagua. Terlebih lagi, Elton mati di depan mata putranya. Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada pihak lain tentang masalah ini, menurut temperamen Bobo Kuil yang kejam dan arogan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan dia mungkin akan membawa kemarahannya kepada keluarga Hill. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dikatakan hari ini untuk membuat Aiden pergi. Ayah, kita tidak boleh membiarkan anak ini pergi. Ethan mendapat dukungan saat ini, wajahnya muram dan sangat kesal, dia melihat kakinya yang patah dan berkata dengan suara serak, aku ingin membunuhnya, aku ingin potong dia menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Sialan, binatang kecil ini berani mematahkan kakiku. Yakinlah. Maddox menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram, dia menahan kata-kata Ethan, tiba-tiba tampak serius, dan berkata dengan suara yang dalam kepada lelaki tua pendek berbaju abu-abu yang sedang menunggu di pintu, Tuan Claude, mohon bantuannya. Orang tua pendek yang dia panggil Tuan Claude mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jangan khawatir, Tuan Hill. Karena saya telah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Hill, saya akan melakukan yang terbaik. Wajah Aiden dingin dan tidak sabar. Kamu ingin menghentikanku. Meskipun Tuan Claude bertubuh pendek, berdiri di sana, dia tampak seperti patung baja, dan dia secara alami memiliki aura satu orang yang bertanggung jawab dan 10.000 orang yang tak terkalahkan. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat pemuda di sampingnya yang telah menonton dengan mata dingin mencibir dan mengambil langkah maju, untuk menghadapimu, mengapa saya memerlukan guru untuk mengambil tindakan? Saya saja sudah cukup. Tuan Claude sedikit mengernyit, tapi tidak menghentikannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada pemuda berambut pendek itu, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Dia tidak lebih rendah darimu. Jangan ceroboh. Pemuda berambut pendek itu menyeringai bangga dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Bahkan jika dia memiliki kekuatan-kekuatan batin, bagaimana dia bisa menjadi lawan kejeniusan Sekte Baguaku? Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan lelaki tua itu dan mencibir sambil menatap Aiden, nak, jika kamu menyerah begitu saja, kamu dapat menyelamatkan diri dari banyak rasa sakit fisik. Jika tidak, seranganku tidak akan mengampunimu. Jika aku secara tidak sengaja memukulmu hingga mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Di sampingnya, orang tua yang pendek memiliki wajah tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Saat para pejuang bertarung, kemenangan atau kekalahan ditentukan, begitu pula hidup dan mati. Berusaha sekuat tenaga, hidup atau mati akan bergantung padanya, ini adalah aturan tak terucapkan di dunia seni bela diri. Terlebih lagi, Aiden mendengar suaranya sebelumnya tetapi tetap tidak berhenti, yang membuatnya sangat tidak puas. Menurutnya, kekuatan Aiden adalah kekuatan internal yang terbaik. Meski di usianya, dengan kekuatan sebesar itu, ia dianggap jenius, namun ia tidak ambil hati. Bagaimanapun, dia adalah satu dari 3 master transformasi Sekte Bagua. Grandmaster alam transformasi adalah orang yang berdiri di puncak seni bela diri. Meskipun dia baru berada di tahap awal alam transformasi, di kota Jinling, orang tua itu tidak terkalahkan bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan. Menurutnya, dia, seorang murid yang juga memiliki kekuatan batin yang sempurna, tidak memiliki tekanan untuk menghadapi Aiden. Sayang sekali dia tidak menghitung Aiden. Tak heran jika kabar kepulangan Aiden dari Myanmar belum tersebar, dan jumlah orang yang mengetahuinya pun terbatas. Meski keluarga Hill kuat, namun mereka belum mencapai level itu. Aiden, bagaimanapun, memiliki cibiran di wajahnya, menatapnya seolah-olah sedang menonton lelucon, nada bicaramu cukup keras, tapi kamu tidak tahu seberapa kuat dirimu. Pemuda berambut pendek itu mencibir, kamu akan tahu betapa kuatnya aku nanti. Sebelum dia selesai berbicara, momentumnya meledak, pakaiannya membengkak sesaat, dan energi yang kuat merobek peralatan makan dan dekorasi di sekitarnya, membuatnya berdengung. Sekte Bagua Timur Laut, Jules, beritahu aku namamu, aku tidak akan memukul orang tak dikenal. Pemuda berambut pendek itu dengan bangga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tenang kepada Aiden. Namanya cukup terkenal di kalangan generasi muda di dunia bela diri, dan Jules awalnya mengira Aiden akan tergerak. Alhasil, mata Aiden menatapnya tanpa gejolak apapun, seolah-olah dia hanyalah seekor kucing atau anjing. Jules terlihat sopan, namun nyatanya ia memiliki sifat pemarah dan mudah marah, namun ia mampu menahan perubahan emosinya setelah berlatih bertahun-tahun. Namun, kini di hadapan Aiden, dia masih marah. Kekuatan batin akhir. Aiden memiliki senyuman acuh tak acuh di wajahnya dan melirik ke arahnya, jika kamu ingin melawanku dengan kekuatan ini, kekuatanmu tidak cukup. Benarkah? Setelah Jules selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dengan keras dan menggunakan teknik Bagua.
Tanah sedikit bergetar, bahkan langit-langit restoran pun tampak bergetar. Saat dia mengangkat kakinya, sudah ada jejak kaki sedalam 1 inci di lantai. Apa sekarang? Aiden masih mencibir, itu masih belum cukup. Tuanmu memang memiliki kekuatan. Pada tahap awal transformasi, kamu mungkin bisa menerima pukulanku. Kamu tidak memenuhi syarat. Jules tiba-tiba menjadi pucat karena marah. Di kejauhan, Maddox sedikit terkejut, lalu mencibir di wajahnya. Dia mengira Aiden adalah orang yang tiada taranya, namun dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang pemuda yang banyak bicara. Meskipun Maddox tidak memahami seni bela diri, dia tahu betapa buruknya itu. Itu adalah master tiada taraf yang bisa mengalahkan ratusan orang dengan 1 orang. Bahkan di antara tentara modern, dia bisa mengambil kepala musuh sesuka hati. Anak ini sebenarnya mengatakan bahwa tahap awal transformasi bukanlah apa-apa. Dia benar-benar tidak takut kepada mereka. Sebelum Jules bergerak, lelaki tua berpakaian abu-abu itu berjalan keluar di belakangnya, tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang Aiden dengan tenang, seperti seorang sesepuh seni bela diri, dan berkata dengan tenang, semakin banyak kamu berlatih seni bela diri, semakin Anda harus menghormati tuannya. Titik. Hanya pejuang yang mengetahui teror seorang Grandmaster. Jika Anda bahkan tidak menganggap serius Grandmaster, bagaimana Anda bisa tulus pada seni bela diri? Tuan Claude, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Maddox mencibir dan berkata dengan kejam, karena dia tidak mau menerimanya, pukul saja dia sampai dia menerimanya. Benar, wajah Jules dingin dan suram. Dia menatap Aiden dan berkata dengan dingin, Tuan, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Dengannya, tunggu sampai saya mengajarinya untuk menjatuhkannya dan lihat apakah dia masih bisa mengucapkan kata-kata arogan. Setelah Jules selesai berbicara, dia menghela napas dengan keras. Za. Seolah-olah ada seekor tikus kecil berlarian ke atas di tenggorokannya, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menegang, seperti suara ban mobil yang meledak. Suara itu tidak terbayangkan jika dibuat oleh manusia. Tapi Jules sudah menghentakkan kakinya lagi, kali ini dia tidak menahan diri sama sekali, mengerahkan seluruh kekuatan Bagua. Dia membuat lubang di seluruh lantai beton. Dengan bantuan kekuatan ini, Jules langsung bergegas ke depan dan meninju seperti panah otomatis. Pukulan yang sangat kuat. Manajer hotel dan penjaga keamanan di pintu masuk semuanya tampak pucat. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka melihat seorang master dengan kekuatan batin yang sempurna mengambil tindakan. Saat ini, mereka sangat terkejut. Mereka merasa jika mereka berada di tempat, mereka mungkin terbunuh oleh pukulan ini. Apakah ini kekuatan seorang master dengan kekuatan batin yang besar? Semua orang tidak bisa menahan nafas. Bahkan Stella, yang terdiam di kejauhan, kembali sadar saat ini. Dia tidak pernah menyangka ada seni bela diri seperti itu di dunia ini. Terlebih lagi, Aiden sangat kuat. Yang membuatnya semakin tidak percaya dan ngeri adalah Aiden baru saja membunuh pacarnya, Elton, putra dari kuil real estate, yang benar-benar mengubah pandangan hidupnya. Saya ingin tahu bagaimana Aiden akan menjadi lawannya. Saat berikutnya, mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Aiden. Bab 392. Di bawah tatapan semua orang, Aiden berdiri di sana dengan santai, memegangi Victoria yang tidak sadarkan diri di pelukannya, seolah dia tidak siap sama sekali. Anak ini sombong sekali. Melihat hal tersebut, lelaki tua berjubah abu-abu yang selama ini selalu terlihat serius tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bahkan aku tidak berani menerima pukulan Jules begitu saja. Anak ini sangat sombong sehingga dia pasti akan dikalahkan. Tahukah Anda, di Sekte Bagua, kepalan tangan dan telapak tangan sama-sama unik, kepalan tangan tidak ada bandingannya dan mendominasi, dapat menghancurkan gunung dan batu, dan telapak tangan lembut dan panjang, serta dapat menghancurkan baja. Di mata semua orang yang luar biasa. Aiden dengan santai maju selangkah dan menamparnya. Tamparan ini seperti seorang ayah yang memukul anaknya, ringan dan lapang pada saat itu, namun ketika keluar seperti menutupi langit dan matahari, seolah-olah dewa roh raksasa menjungkir balikkan gunung Sumeru dan membenturkan kepalanya. Tidak baik. Orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya kehilangan penampilan mereka, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka.
Setelah Aiden menamparkan telapak tangannya, ekspresi Jules berubah drastis, namun ia hanya sempat menarik kembali tinjunya, meletakkan tangannya di depan kepalanya, lalu dengan paksa meraih telapak tangan Aiden. Krak. Suara yang tajam. Kedua tangan Jules patah, dan dia dipaksa berlutut di tanah oleh Aiden. Dengan suara, bang, dua kawah kecil dibuat di tanah di dekat lututnya, berpusat di lutut Jules, ada retakan padat berbentuk jaring laba-laba di bagian luar. Lututnya hancur total kali ini. Sudah kubilang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Aiden dengan santai menarik kembali tangannya dan berkata dengan tenang. Ketika dia mengatakan ini sebelumnya, semua orang mengira dia terlalu sok, tetapi sekarang dia melihat kekuatan batin dan pukulannya begitu kuat, Jules sangat ketakutan hingga tangannya patah oleh telapak tangannya yang kuat, dan dia berlutut. Baru pada saat itulah dia memahami secara mendalam teror Aiden. Terutama manajer hotel dan penjaga keamanan di depan pintu diam-diam senang karena mereka tidak mengambil tindakan gegabah, jika tidak, mereka akan dikutuk. Betapa beraninya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ini adalah benih masa depan sekte Bagua mereka, tapi sekarang Aiden memukulinya seperti ini, jantungnya berdarah. Aku di sini untuk mengajarimu gerakan brilianmu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu telah melangkah maju, momentumnya meledak, dan aura depresi dan menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh restoran. Ethan, Stella dan yang lainnya merasa dada mereka tertekan, seolah tidak bisa bernapas, dan wajah mereka ngeri. Apakah ini Grandmasternya? Benar-benar menakutkan, sebelum dia mengambil tindakan, momentumnya sendiri sudah sangat menakutkan. Ekspresi semua orang di pintu juga berubah. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan Aiden selanjutnya. Di bawah tatapan semua orang, lelaki tua berjubah abu-abu itu maju selangkah, melihat tangan Jules yang patah, jejak penyesalan muncul di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Yang mulia, tindakan Anda terlalu berlebihan. Tangan muridku sama sekali tidak berguna. Yah, sepertinya kamu akan menjadi musuh sekte Baguaku." Aiden menggenggam tangannya di belakang punggung, matanya dipenuhi ketidakpedulian. Kamu berani memprovokasi saya dan saya berbelas kasihan dengan tidak membunuhnya. Saat menatap mata Aiden, bahkan Maddox dan yang lainnya bergidik. Mata itu sangat dingin, seolah-olah memandang semua makhluk hidup seperti semut, dan dapat dengan mudah dipukuli sampai mati dan dihancurkan. Siapa dia? Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang baru berusia 17 atau 18 tahun memiliki mata seperti itu? Maddox tidak percaya. Dia sedikit terganggu sejenak, dan ketika dia tiba-tiba memikirkan nama yang buruk di kota Jinling, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun sebelum dia dapat berbicara, dia melihat wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi dingin dan mengambil satu langkah ke depan. Aku dari Sekte Bagua Cloud, bisakah aku tahu namamu? Aiden memandangnya dengan ringan dan berkata dengan tenang, kamu tidak pantas mengetahuinya. Ketika dia berbicara lagi kali ini, semua orang bisa merasakan kesombongan Aiden yang meremehkan segalanya. Nah, apakah kamu ingin bermusuhan mematikan dengan Sekte Baguaku? Mata Claude perlahan menyipit, dengan jejak niat membunuh muncul di dalamnya. Jadi kenapa? Aiden berdiri diam dan berkata perlahan. Dalam hal ini, aku hanya bisa mengajarimu keterampilan unikmu. Tanpa basa-basi, wajah Claude menjadi sangat muram dan dia langsung mengambil tindakan. Brak. Hentakan Claude bahkan lebih mengerikan daripada hentakan Jules. Berpusat di kaki kirinya, lantai semen terkoyak sedikit demi sedikit, dan potongan-potongan papan lantai terangkat. Asap dan debu ada di mana-mana. Sepertinya seluruh lantai berguncang, dan dia sudah menabrak batu bata semen dengan telapak tangannya. Potongan batu ini seperti panah terbang menuju Aiden, membawa energi batin Claude dari latihan keras selama 30 tahun, dan dapat membuat lubang di dinding. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak ngeri. Kekuatan master transformasi ini pasti terlalu menakutkan. Hanya dengan satu pukulan, kamu bisa menghancurkan semen dan beton, seperti Tyrannosaurus humanoid. Claude layak menjadi ahli seni bela diri. Dia jauh lebih kuat dari Jules. Setiap gerakan yang dia lakukan seperti Tyrannosaurus Rex kuno. Pukulan biasa mungkin dapat membunuh seorang master hebat di tahap akhir kekuatan internal. Cara seperti itu membuat semua orang merasa kedinginan. Bahkan Maddox di samping lupa berbicara ketika melihat ini, ketika Ethan melihat ini, wajahnya menjadi merah karena kegembiraan.
Aiden ini pasti akan mati. Jika kita tidak memiliki senjata, saya khawatir jumlah kita tidak cukup untuk membunuhnya. Penjaga keamanan elit di pintu masuk restoran tampak ngeri saat ini, berpikir sendiri, dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Bang! Aiden menghadapi pukulan ini, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dengan sapuan tangannya, dia menghancurkan batu bata yang berterbangan itu menjadi berkeping-keping. Telapak tangannya yang seputih giok sepertinya terbuat dari baja halus, dan tidak terluka meskipun mengenai batu itu secara langsung. Saat ini Claude sudah menyerang, setiap kali menginjak tanah, ia mengeluarkan suara gemuruh dan membuat lubang. Batu-batu terbang tersebar ke segala arah. Dia seperti mobil lapis baja yang mengamuk, tidak bermoral dan tidak dapat dihentikan. Di lapangan, Claude sudah dekat dengan Aiden, ia menyilangkan tangan dan membuat palu dengan tinjunya, membentuk bentuk salib seperti seorang pejuang dari surga yang memegang palu godam labu dan membantingnya ke kepala. Kekuatan pukulan ini begitu kuat sehingga bahkan batu giling pun bisa hancur berkeping-keping. Meski bertubuh pendek, kekuatan dan tubuhnya menakutkan. Kuat dan perkasa. Claude sangat yakin bahkan jika master seni bela diri ada di depannya, dia tidak akan berani memblokir serangannya dengan mudah. Bagua Kuan terkenal dengan kekuatan dan kekuatannya. Meskipun tidak sekuat Bagua Hang, namun lebih baik dalam membuka dan menutup. Tinjunya sangat kuat dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan dalam keadaan transformasi, efektivitas tempurnya sangat menakutkan. Saat berikutnya, palu raksasa itu mengenai kepalanya, dan Aiden berdiri di sana tanpa menghindar, seolah dia bodoh. Di kejauhan, wajah Maddox dan putranya sangat bersemangat, dan mereka sepertinya melihat kepala Aiden hancur. Adapun Stella, melihat Aiden saat ini, wajahnya tampak memancarkan sedikit kerumitan, tetapi segera dipenuhi dengan kebencian. Ketika Aiden membunuh Elton, dia membunuh sapi perahnya, dan dia pantas mati. Swoosh! Di bawah pandangan semua orang. Detik berikutnya, palu berat itu jatuh. Kekuatan palu Claude begitu dahsyatnya bahkan manusia besi pun tidak akan mampu menahannya jika mengenai kepalanya. Bab 393, dikalahkan dengan satu pukulan. H. Pada saat yang paling kritis, Claude akhirnya menghentikan tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membelokkan palu raksasa itu sebanyak 3 poin, menjauh dari kepala Aiden, dan memukul bahunya dengan keras. Boom! Suaranya seperti bel yang kuat, seperti orang kuat yang memukul bel perunggu dengan palu raksasa. Gelombang suara tak terlihat berpusat pada Claude dan Aiden dan menyebar ke segala arah. Maddox dan Ethan, ayah dan anak yang dekat, menutup telinga mereka dan mundur, tidak mampu menahan suara keras seperti itu. Bahkan manajer hotel dan petugas keamanan di luar pintu sedikit mengernyit dan tanpa sadar mundur. Apa yang salah? Siapa yang menang? Anak itu tidak akan dihantam sampai mati, kan? Semua orang memandang ke arah lapangan dengan penuh semangat, ingin tahu hasilnya. Saat ini, venue diselimuti oleh kepulan asap dan debu. Belum lagi orang-orang yang berada di depan pintu, bahkan keluarga Hill beserta putranya serta Stella yang bersembunyi di balik tembok pun tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, debunya mengendap. Sesosok tubuh berdiri dengan lemah, tampak tanpa cedera. Di depannya, tangan lelaki tua pendek itu gemetar karena terkejut, dan dia mundur beberapa langkah, meninggalkan lekukan sedalam 1 inci di lantai. Ini tidak mungkin. Orang pertama yang berbicara adalah Maddox. Claude dari Sekte Bagua diundang untuk bekerja sama dengannya dengan biaya yang besar, tetapi dia secara pribadi melihatnya meledakkan patung batu seberat beberapa ton menjadi beberapa bagian di halaman vilanya dengan tangan kosong. Kekuatan seperti itu benar-benar tidak dapat dihentikan oleh tenaga. Tapi sekarang, bagaimana Aiden bisa tetap tidak terluka? Mata Ethan terbelalak saat ini, dia telah melupakan cedera di kakinya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Orang-orang yang mengawasi di pintu juga saling memandang, menatap Aiden dengan mata penuh kekaguman. Kekuatan pemuda ini tampaknya lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Ini tidak mungkin. Claude sepertinya telah sadar kembali saat ini, menatap Aiden dengan wajah tidak percaya, napasnya cepat dan rendah. Wajah Aiden tetap acuh tak acuh, dan bahkan Victoria dalam pelukannya tidak terpengaruh sama sekali dan masih tertidur. Sepertinya kamu hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Lagi pula, karena kamu tidak membunuh siapapun sekarang, aku akan mengampuni kamu kali ini.
Kamu boleh pergi, aku tidak akan membunuhmu. Claude tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sangat merah saat ini, dia menatap Aiden dan berkata, saya akui, saya memang meremehkan Anda. Tingkat latihan fisik horizontal Anda mungkin mendekati tingkat master pelatihan horizontal. Di usia yang begitu muda, sungguh tidak mudah untuk memiliki budidaya seni bela diri seperti itu. Namun, kamu seharusnya tidak membuatku marah. Claude, sebagai master transformasi dari Sekte Bagua, terkenal bahkan di 3 provinsi Timur Laut, tapi hari ini dia dipandang rendah oleh Aiden, bagaimana dia bisa menelan nafas lega ini? Sebelum dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, dan terdengar suara bergerak dari tubuhnya. Sosoknya yang pendek dan kurus bertambah tinggi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan langsung berubah menjadi pria besar dengan otot menggembung dan tingginya hampir 1,9 meter. Hanya kerutan di wajahnya dan rambut putih di kepalanya yang menunjukkan usia sebenarnya. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu master sejati. Saat berbicara, Claude, yang menjadi sangat tinggi, meraung, dan tinjunya seperti bola meriam, langsung meledak ke arah Aiden. Tinjunya begitu cepat hingga menimbulkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Cobalah pukulan meriam berantaiku. Aku ingin melihat apakah tubuhmu dapat menghalangi gerakanku. Jurusnya ini memiliki daya tahan yang berkelanjutan dan keganasan. Bahkan rata-rata master di tahap tengah transformasi akan pusing saat menghadapinya. Biarpun tubuh Aiden sekuat Grandmaster pelatihan horizontal, tidak mungkin dia bisa menghentikan rangkaian serangannya. Benar saja, di bawah bayang-bayang tinjunya yang keras, Aiden sedikit mengernyit dan mundur selangkah sambil memegangi Victoria. Mau mundur, sudah terlambat. Claude mencibir, dan tinjunya menjadi sedikit lebih kuat, seluruh tubuhnya seperti berubah menjadi mesin bola meriam, dan tinjunya seperti pegas, menyerang tubuh Aiden dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, tidak hanya wajah Maddox dan putranya yang menunjukkan kegembiraan, bahkan pemuda berambut pendek Jules, yang pernah terluka parah oleh Aiden sebelumnya, juga memiliki rona merah di wajahnya yang pucat. Dia tahu kekuatan jurus tuannya. Bahkan seorang master di tahap awal transformasi akan terluka parah, apalagi Aiden. Aiden sudah mati kali ini. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Claude berubah menjadi bayangan, menghalangi mundurnya Aiden, dan angin tinju menyelimuti dirinya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Melihat Victoria yang masih pingsan, Aiden sedikit mengernyit, seolah ingin membersihkan sisa racun di tubuhnya sesegera mungkin. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Begitu dia memikirkan hal ini, Aiden tiba-tiba mengeluarkan ekspresi yang mengejutkan. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Namun pukulan yang terlihat biasa saja ini membuat mata Claude langsung membelalak ngeri. Tinjunya yang menyerang dengan panik sepertinya diperkuat oleh aura yang kuat pada saat ini, membuat tubuhnya sulit untuk bergerak. Dalam pengertiannya, sepertinya seluruh dunia ditindas. Tidak ada yang bisa memahami kengerian di hatinya saat ini. Guru besar. Pemuda di depannya sebenarnya adalah seorang master. Tapi, kapan kota Jinling mendapatkan Grandmaster muda? Mungkinkah dia sudah lama tinggal di gerbang gunung dan terisolasi dari dunia? Dalam sekejap, Claude dipenuhi dengan pikiran, tetapi pada saat ini semuanya berubah menjadi ngeri. Boom! Di mata semua orang, Claude, yang berubah menjadi bayangan dan menyelimuti Aiden, tiba-tiba muncul pada saat ini. Sebuah tinju seputih batu giok menyentuh tangan kanannya yang besar. Boom! Saat suara berderak terdengar, lengan kanan Claude sepertinya menerima hantaman yang sangat kuat, rapuh seperti kayu busuk dan hancur menjadi kabut darah. Bahkan tulangnya pun tidak luput. Saat berikutnya. Di seluruh restoran, suasananya begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Salah satu lengan Claude patah, wajahnya langsung pucat, napasnya sangat tersengal-sengal, tubuhnya terhuyung, dan ia hampir jatuh ke tanah. Ada suara lain di tubuhnya, dan sosok itu kembali ke penampilan seorang lelaki tua kurus, tetapi wajahnya masih sangat pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tampak sangat sedih. Di mata semua orang yang terpana dan kaget, Claude tampak sedih dan tidak menyerang lagi, malah dia membungkuk dan sujud dalam-dalam kepada Aiden, terima kasih atas belas kasihanmu, teman kecil. Ya, dia bisa merasakan bahwa Aiden telah berbelas kasihan dengan pukulan itu sekarang, jika tidak, dia tidak akan semudah kehilangan lengan sekarang. Tapi langsung mati.
Ayah dan anak Maddox dan Ethan di sudut jauh bahkan lebih ngeri lagi, kali ini mereka menatap kosong ke pemandangan di lapangan dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tuan lama dari Sekte Bagua dikalahkan. Maddox memandang Aiden yang berdiri dengan bangga, ketika rasa dingin tiba-tiba mengalir dari punggungnya ke otaknya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan senyuman sedih muncul di wajahnya. Seharusnya aku mengira itu dia. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu selain tuan muda yang sendirian menghancurkan keluarga Cliff dan menindas keluarga Duan di kota Jinling hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Seolah ingin memastikan kecurigaannya, Aiden berkata dengan tenang kepada Claude, aku bilang aku akan mengampuni nyawamu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Maddox dan putranya yang ketakutan di tanah, dan berkata dengan tenang, demi hubunganmu dengan keluarga Lee, aku akan mengampunimu sekali sehingga kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jika kamu masih ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Namaku Aiden. Bab 394, Kekuatan Sisa. Ketika Aiden selesai berbicara, dia mengabaikan Maddox, yang terlihat sangat terkejut dan tertegun, dan berjalan pergi dengan Victoria di pelukannya. Manajer hotel dan penjaga keamanan di pintu melihat sosok Aiden yang pergi, dan bahkan sangat hormat. Mereka tidak berani berbicara dengan keras. Ethan menatap kosong ke arah Aiden dan keduanya menghilang. Pada saat ini, dia akhirnya sadar dan berkata dengan ekspresi galak, ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa membiarkan mereka pergi? Diam. Maddox menamparkan kepalanya dan dengan marah menegurnya, bajingan kecil, tahukah kamu bahwa aku hampir dibunuh olehmu? Bukan hanya aku, tetapi juga keluarga Hill dan grup Daddy hampir habis denganmu. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah, dan dia bahkan tidak lagi peduli dengan patah kaki Ethan. Itu hanya patah kaki, tapi setidaknya dia tidak kehilangan nyawanya. Putra berharga Bobo Kuil bahkan kehilangan nyawanya. Ayah, apakah kamu takut pada Aiden? Wajah Ethan penuh kebencian. Dia mematahkan salah satu kakiku. Aku tidak akan pernah bisa menelan nafas ini. Plak. Maddox menamparkan wajah Ethan dan berkata dengan dingin, sepertinya aku benar-benar memanjakanmu. Kamu tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas saat ini. Wajah Ethan dipenuhi rasa tidak percaya, ayahnya benar-benar memukulinya. Mulai besok, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke luar negeri untuk memulihkan kesehatan. Tanpa izin saya, Anda tidak akan pernah kembali ke negara ini. Kenapa? Ethan menjadi gila. Karena aku menyelamatkan hidupmu. Wajah Maddox muram, apakah kamu tahu musuh macam apa yang kamu provokasi untuk keluarga Hill? Itu adalah bintang jahat nomor 1 di kota Jinling. Jejak ketakutan melintas di mata Maddox, bahkan keluarga Cliff dihancurkan di tangannya, keluarga Duan dan keluarga Sen semuanya ditaklukkan olehnya sendirian, dan bahkan istana surgawi Houston menghormatinya sebagai tamu terhormat. Anda benar-benar mendapat masalah dengannya, itu benar-benar memberi saya wajah. Ekspresi Ethan tiba-tiba berubah, seolah dia teringat sesuatu, dan dia berkata dengan tidak percaya, maksudmu Aiden adalah Tuan Palmer yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Dalam imajinasinya, master terkenal di kota Jinling seharusnya menyendiri dan misterius. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemuda seperti siswa biasa? Melihat ekspresi hancur Ethan, Maddox tidak berbicara lagi, tetapi menghela nafas, berjalan ke arah Claude yang terengah-engah, membungkuk dan berkata, saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan Tuan Claude terluka. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan kompensasi. Claude melambaikan tangannya, dengan senyum masam di wajahnya, itu saja. Aku duduk memandangi langit, dan meremehkan para pahlawan dunia. Aku membungkuk di sini hari ini, yang bisa dianggap sebagai pelajaran bagiku. Kamu hanya merasa kasihan pada muridku. Meskipun Jules masih sadar saat ini, kaki dan lengannya patah, dan jalur seni bela dirinya hancur. Puan, jangan khawatir, saya pasti akan berdiri lagi. Saya akan mengalahkan Aiden itu dengan tangan saya sendiri dan membiarkan dia merasakan perasaan kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Saya bersumpah. Saat ini, mata Jules memerah dan wajahnya garang, seolah dia gila. Menanggapi hal tersebut, Claude hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab. Menurutnya, kekuatan Aiden mungkin telah mencapai puncak transformasi. Jika muridnya ingin membalas dendam pada penjahat yang tiada taranya, dia mungkin tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Saat petugas hotel sedang menangani lokasi kejadian, ayah Elton, Bobo Kuil, akhirnya tiba. Namun setelah mendengar nama Aiden, ia terdiam beberapa saat, dan akhirnya pergi dengan tenang.
Melihat pemandangan ini, Stella merasakan gejolak di hatinya, apa yang terjadi hari ini telah sepenuhnya menjungkirbalikkan pemahamannya tentang Aiden dan dunia. Di lantai bawah hotel. Begitu Aiden keluar dengan Victoria di pelukannya, dia melihat Sendaoru datang dengan tergesa-gesa, diikuti oleh seorang pria parubaya tampan dengan rambut ditata rapi. Tuan Palmer, apakah Anda dan Nona Clarke baik-baik saja? Keluarga Kuil dan keluarga Hill sangat berani sehingga mereka berani menyinggung perasaan Anda dan Nona Clarke. Jangan khawatir, saya akan segera menangani masalah ini. Pria parubaya di belakang Sendaoru juga tampak menyesal, dan berinisiatif untuk datang dan membungkuk dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka hal buruk seperti itu akan terjadi di hotel Duan saya. Saya bertanya Tuan Abadi Palmer, maafkan saya atas masalah ini. Kami juga akan memberi Anda solusi yang memuaskan. Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata dengan hormat, saya Bonti Duan, ayah saya adalah Zuiren Duan, sekarang penanggung jawab grup Duan. Ternyata itu Tuan Duan. Aiden mengangguk memberi salam, lalu memandang Sendaoru, terima kasih Tuan Duan dan Tuan Sen atas kebaikan kalian berdua. Saya sudah menangani masalah ini, jadi saya tidak perlu merepotkan kalian berdua lagi. Ngomong-ngomong, saya tidak mengemudi ketika saya datang ke sini, dan Tuan Sen memberi kami tumpangan. Mudah untuk mengatakannya, Tuan Palmer sangat sopan. Setengah jam kemudian, di depan pintu villa keluarga Lee. Aiden keluar dari mobil sambil menggendong Victoria, dan Sendaoru pergi bersama pengemudi dan pengawalnya. Meskipun Victoria masih pingsan, sisa racun di tubuhnya telah dihilangkan oleh Aiden di dalam mobil, dan dia tidak lagi terluka parah. Begitu mereka masuk ke halaman depan, Erika dan yang lainnya maju, ketika mereka melihat Victoria yang tidak sadarkan diri, ekspresi mereka berubah. Mengenai apa yang terjadi di malam hari, Aiden tidak banyak bicara, tapi mengarang alasan acak, mengatakan bahwa Victoria minum terlalu banyak. Berbicara terlalu banyak hanya akan membuat Erika khawatir, padahal itu tidak perlu. Itu juga malam ini. Saham grup Dadi keluarga Hill anjlok, dan banyak perusahaan koperasi yang memutuskan kontraknya. Misalnya, grup Rudao dan grup Duan menekan grup Dadi. Nilai pasar grup Dadi menguap miliaran dalam semalam. Sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri di Jinling, Dadi Group memiliki kekuatan yang kuat, namun tidak mengetahui siapa yang disinggungnya, dan tiba-tiba mengalami kekacauan dalam semalam. Rumor mengatakan bahwa seseorang melihat kepala grup Dadi, Maddox, secara pribadi datang ke pintu keluarga Lee untuk mengaku bersalah. Ada juga rumor yang menyebutkan bahwa keluarga Hill menyinggung keluarga Duan sehingga memicu balas dendam bersama antara keluarga Duan dan keluarga Sen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga Hill menyinggung sang ahli bela diri dan harus memotong dagingnya untuk bertahan hidup. Ada perbedaan pendapat, namun belum ada jawaban pasti. Agaknya bagi keluarga Hill, real estate kuil milik Bobo Kuil tidak seberuntung itu. Pertama mereka diketahui memiliki masalah pajak, kemudian ada pelanggaran real estate, bahkan ada yang melaporkan bahwa keluarga Kuil dicurigai melakukan pembunuhan. Singkatnya, dalam semalam, keluarga Kuil yang terkenal dan Bobo Kuil menghilang sepenuhnya di kota Jinling. Dan semua ini hanya karena keluarga Kuil dan keluarga Hill menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Aiden tidak terlalu memperhatikan cara Sendaoru dan Bonti Duan. Mereka hanyalah sekelompok semut. Bahkan jika Sendaoru dan keluarga Duan tidak memindahkan mereka, Aiden yakin pihak lain tidak akan berani memprovokasi dia lagi. Keesokan harinya, setelah Victoria sadar, dia diam-diam kembali ke sekolah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bertanya-tanya apakah dia tidak punya wajah untuk melihat Aiden lagi. Aiden tidak terlalu memperhatikan hal ini. Jika Erika ada di sana, dia mungkin tidak akan bisa menghubunginya lagi. Setelah Erika pergi, Aiden mulai mundur untuk menyesuaikan kondisinya. Dia masih menantikan pertarungan dengan Rafael. Bagaimanapun, kekuatan lawan telah mencapai puncak alam transformasi, dan dia dapat memasuki alam ilahi kapan saja. Master seperti itu tidak mudah ditemukan. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Duan, ada halaman kecil di tengah gunung tempat Zuiren Duan berada. Saat ini, Zuiren Duan mengenakan gaun linen, duduk di atas hamparan sayuran di halaman kecil seperti seorang petani tua, memegang sendok kayu untuk menyiram air. Krit. Orang-orang di halaman kecil diusir, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu berpakaian preman masuk. Ternyata itu Kakak Song. Kakak Song ada pertempuran besar besok. Kamu harus mengisi ulang baterainya sekarang.
Kenapa tiba-tiba datang kepadaku? Bab 395, Sebelum Perang. Orang yang datang tidak lain adalah Raphael. Zuiren cukup terkejut dengan kedatangannya. Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui tentang pertarungan antara Raphael dan Aiden, sebagai kepala lama keluarga Duan, dia tetap mengetahuinya. Saya hanya tidak tahu mengapa Raphael mendatanginya saat ini. Sepertinya saudara Duan juga sangat prihatin dengan pertempuran besok. Raphael tersenyum ringan dan berkata, meskipun pertempuran ini penting bagiku, itu tidak membuatku khawatir. Sepertinya saudara Song yakin akan menang. Saudara Duan, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Saya tidak berani meremehkan kultivasi Aiden. Dia terkekeh ringan dan berkata tanpa kepura-puraan lebih jauh, sejujurnya, saya datang ke sini hari ini hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada saudara Duan untuk meminta nasihat. Meminta saran padaku. Zuiren sedikit mengernyit. Benar, kudengar saudara Duan pernah bertarung melawan Aiden ketika kamu menerobos. Benar. Bagaimana? Zuiren terkekeh dan menggoyangkan lengan kanannya yang kosong. Gagal total. Raphael menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, saya mengerti. Zuiren tidak melanjutkan topik ini, tetapi langsung berdiri dan mengambil sepotong kayu dari tanah. Matanya tiba-tiba menjadi seterang pedang. Ini adalah pertama kalinya saya mengambil tindakan sejak saya pulih dari cedera dan mendapatkan pemahaman. Saudara Song, hati-hati. Saat dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia berubah dari penampilan petani sederhana menjadi pedang mengejutkan yang sepertinya mampu menembus langit. Melihat ini, mata Raphael berbinar, dan dia tertawa dan berkata, kalau begitu saya akan mempelajari trik pintar saudara Song. Ekspresi Zuiren tetap tenang seperti biasanya, dan tongkat kayu di tangan kirinya seperti pedang panjang, yang perlahan disapunya. Swoosh! Pedang ini terlihat sangat lembut, dan bahkan hanya ada sedikit cahaya pedang, yang sepertinya akan padam kapan saja. Tapi cahaya pedang tipis ini membuat Raphael menjadi serius. Zuiren layak menjadi pendekar pedang terbaik. Kekuatan pedang ini sangat mendekati level dewa setengah langkah. Bahkan dia harus berhati-hati. Sepertinya sebelum dia dikalahkan oleh Aiden, dia dikalahkan dan kemudian berdiri kembali. Menghadapi pedang lembut itu, Raphael tidak mengelak. Faktanya, setelah dikunci oleh kekuatan pedang ini, dia tidak bisa mengelak. Kalau begitu, ayo hancurkan energi pedang ini dengan kekuatan absolut. Wajah Raphael dingin, dan dia meninju dalam kilatan petir. Hancurkan. Dengan pukulan ini, energi dan energinya hampir meningkat hingga ekstrim. Saat dia meninju, terdengar suara menderu seperti ombak laut. Kemanapun tinju Raphael lewat, ada kekuatan perak yang sangat tebal, seperti tank, dan udara terkompresi meledak. Itu seperti segel tangan besar Gangki, yang langsung bertabrakan dengan pedang ki setipis sayap jangkrik. Tidak ada suara gemuruh yang menggemparkan bumi, yang ada hanya suara gesekan yang keras, seperti emas dan besi. Zuiren telah memulihkan diri di keluarga Duan sejak kekalahannya dari Aiden. Selama periode ini, dia juga memahami pentingnya kualitas energi. Oleh karena itu, pedang ini adalah pedang yang dengannya dia memadatkan niat dan kekuatan pedangnya hingga ekstrim. Ini adalah pedang paling puncaknya sekarang. Bukankah kamu, Raphael, ingin aku menjadi batu asahanmu untuk menyesuaikan energi dan semangatmu hingga puncaknya sebelum menantang Aiden? Maka itu tergantung pada apakah Anda memenuhi syarat. Mata Zuiren dingin dan dia melihat gumpalan energi pedang yang dengan keras memotong segel tangan Raphael. Namun, ketika hanya dipotong setengahnya, energi pedang transparan menjadi semakin ilusi, dan tidak mungkin lagi membuat kemajuan apapun. Raphael tersenyum tipis dan menatap. Meletus. Boom. Setelah raungan pelan, segel tinju menghilang dan energi pedang hancur. Energi dan niat pedang dari pedangmu sudah sangat kental. Jika lebih kuat, itu mungkin benar-benar bisa menyakitiku. Raphael memandang Zuiren dengan tenang dan berkata dengan mata membara, Saudara Duan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Zuiren menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya, itu hanya pasukan yang kalah, jadi jangan sebutkan itu. Kekuatan saudara Song memang tak terduga. Duan mengaguminya. Saudara Duan, menurutmu siapa yang akan menang saat Aiden dan aku bertarung besok? Hah,
Zuiren Duan sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah melihat ekspresi Rafael tidak banyak berubah, dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pupil Rafael sedikit menyusut dan dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok siang, mohon minta saudara Duan untuk pergi ke puncak Luoxue di Gunung Mingshan. Hasilnya secara alami akan terlihat saat itu. Saudara Song, jangan khawatir, Duan pasti ada di sana. Ketika sosok Rafael benar-benar menghilang, ekspresi rumit muncul di wajah Zuiren. Saya tidak menyangka Rafael menjadi begitu kuat, dia mungkin tidak jauh dari alam dewa. Jika sebelumnya, dia pasti akan berpikir Aiden akan menang, tetapi setelah melihat Rafael dengan mudah mengambil pedang terkuatnya, dia tidak memiliki jawaban di dalam hatinya. Tapi apa hasilnya, tentu kita akan mengetahuinya besok. Pada hari ini, semburan suara gemuruh terdengar dari keluarga Samson di wilayah militer Houston, kediaman leluhur keluarga Walker, dan pinggiran istana surgawi, namun langsung menghilang. Namun, hanya praktisi seni bela diri yang dapat mendeteksi kelainan pada fluktuasi ini, orang biasa harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sore harinya, begitu Aiden keluar dari pengasingan, dia melihat beberapa kenalan datang. Robert Flip dari Houston Istana Surgawi, Boren Samson, lelaki tua dari wilayah militer Houston, dan Octavia Samson, yang pernah bertemu Aiden sebelumnya di lelang bahan obat. Di ruang penerima tamu, Aiden duduk dengan malas di kursi utama, memandang ketiga orang di bawah, dan berkata dengan tenang, kalian bertiga ada di sini secara tidak terduga. Jika ada yang harus dilakukan, tolong beritahu saya secara langsung. Saya tidak suka bertele-tele. Di bawah, Robert Flip dan Boren Samson saling memandang dengan wajah tak berdaya. Mereka juga memahami karakter Aiden dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, wajah cantik Octavia Samson menjadi jelek. Aiden ini berpikiran sempit. Apakah kamu masih menyimpan dendam sekarang? Mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Octavia Samson menatap Aiden dengan dingin dan berkata, kami di sini untuk dua hal. Pertama, saya mengumumkan atas nama guru bahwa daftar Master Seni Bela Diri di Sundari akan diumumkan kembali. Pada saat itu, semua Master Seni Bela Diri dan Kontrol Dewa di Sundari akan ada dalam daftar. Apa hubungannya masalah ini denganku? Aiden mengangkat alisnya. Ini adalah hal kedua yang ingin saya katakan. Octavia Samson berkata dengan ringan, saya khawatir Anda tidak tahu. Baru hari ini, Rafael menantang kakek kedua dan penatua Flip. Dia menang hampir tanpa usaha. Dia sangat kuat, sungguh menakutkan. Lalu apa? Octavia Samson mengertakkan gigi, apakah orang ini tidak peduli seberapa kuat pihak lain? Tidak lagi, kami di sini untuk memberitahu Anda kali ini. Kami berencana memanfaatkan kesempatan kompetisi Anda dengan Rafael untuk mengumpulkan prajurit dari semua pihak untuk menyaksikan pertempuran, dan kemudian mengumumkan beritanya. Oh. Setelah Octavia Samson selesai berbicara, dia menatap Aiden dengan tenang, menunggu jawabannya, tapi dia tidak menyangka Aiden akan mengatakan, oh, dengan enteng. Ini hanya membuatnya meledak karena frustrasi. Bersambung.